Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1B akan membahas tentang konstruktivisme. Saya Anggraini Mardian akan membahas tentang pengertian, prinsip, dan ciri-ciri. Di sini pengertian konstruktivisme sendiri adalah suatu filsafat pengetahuan yang memiliki anggapan bahwa pengetahuan adalah hasil dari konstruksi atau bentukan manusia itu sendiri. Jadi kalau dapat kita artikan dari konstruktivisme itu, pembelajaran secara konstruktivisme adalah pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Guru di sini hanya sebagai fasilitator yang berperan membantu siswa membina pengetahuan dan menyelesaikan masalah. Adapun prinsip-prinsip pembelajaran konstruktivisme itu, yang pertama, pengetahuan dibangun oleh siswa secara aktif. Yang kedua, tekanan dalam proses pembelajaran terletak pada siswa. Tiga, mengajar adalah proses membantu siswa. Keempat, tekanan dalam proses belajar lebih pada proses bukan pada hasil akhir. Yang kelima, kurikulum menekankan pada orientasi siswa. Yang kelima, guru adalah fasilitator. Nah, jadi prinsip-prinsip ini ada kaitannya dengan pengertiannya tadi, karena di prinsip ini siswa itu yang sangat berperan aktif dan guru hanya sebagai fasilitas. Adapun ciri-ciri pendekatan konstruktivisme ini, yang pertama, belajar berarti membentuk makna. Dua, konstruksi arti ini dipengaruhi oleh pengertian yang telah ia punyai. Yang ketiga, belajar bukanlah kegiatan mengumpulkan fakta, melainkan lebih sebagai perkembangan pemikiran dengan membuat pengertian baru. Yang keempat, proses belajar yang sebenarnya terjadi pada waktu skema seseorang dalam keraguan yang merangsang pemikiran lebih lanjut. Yang kelima, hasil dipengaruhi oleh pengalaman siswa dengan dunia fisik dan lingkungan. Yang keenam, hasil belajar seseorang tergantung pada apa yang telah ia ketahui. Saya Tiara Fadila Adim akan melanjutkan materi selanjutnya. Langkah-langkah pembelajaran konstruktivisme. Langkah-langkah tersebut dilihat dari 3 sisi. Yang pertama yaitu tahap persiapan sebelum guru mengajar. Misalnya tuh seperti menyiapkan bahan dan alat yang akan digunakan dan mempelajari pengetahuan awal siswa. Yang kedua, tahap pelaksanaan, yaitu selama proses pembelajaran, seperti mengajak siswa aktif dalam belajar dan membiarkan siswa bertanya. Yang ketiga, yaitu tahap evaluasi dalam proses pembelajaran, seperti memberikan tugas lain untuk pendalaman materi yang telah diajarkan. Materi selanjutnya yaitu metode pembelajaran konstruktivisme. Metode yang digunakan yaitu metode penemuan dengan penekanan pada kerangka berpikir metode ilmiah. Dalam metode penemuan, siswa dilatih untuk terbiasa melakukan pengamatan, membuat hipotesis, memecahkan persoalan, meneliti, berdialog, dan mengekspresikan gagasan dalam proses pembentukan konstruksi pengetahuan yang baru. Perkenalkan, nama saya Sibara Nasuha, NPM A1D01937. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Tiara Fadila Adim. Selanjutnya yaitu ada media pembelajaran konstruktivisme yang meliputi modul atau buku pembelajaran yang berisikan tentang cara-cara menggunakan bahan ajar secara tepat. Yang kedua itu ada media presentasi atau biasanya kita kenal dengan PowerPoint. Selanjutnya itu ada kompetensi yang dikembangkan dalam pembelajaran konstruktivisme ini. Tidak hanya tentang kompetensi disiplin, tetapi juga tentang kompetensi interpersonal yang mencakup kemampuan berkomunikasi, berkolaborasi, berperilaku sopan dan baik, menangani konflik. Dan juga kompetensi intrapersonal yang mencakup apresiasi terhadap diri, keanekaragaman, melakukan refleksi diri, mengendalikan emosi, tekun, mandiri, dan mempunyai motivasi intrinsik. Selanjutnya ada strategi pembelajaran konstruktivisme.
Yang pertama, secara langsung atau tatap muka, di mana ada pendahuluan yang berisikan orientasi dan pengada. Yang kedua, itu inti yang mengarah ke perbaikan konsep. Yang ketiga, itu penutup, melakukan review perubahan ide untuk membandingkan ide yang telah dipelajari dengan ide awal yang muncul. Yang kedua, itu secara tidak langsung atau tidak tatap muka. Biasanya, restrukturisasi ide dan aplikasi ide dapat terus difasilitasi. Bedanya hanya proses pembelajarannya tanpa pengawasan. Tugasnya bersifat terstruktur dan juga mandiri. Perkenalkan, nama saya Atika Faiza, NPM A1DL01953, kelas 2A dari kelompok 1B. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Si Bara Nasuha, yaitu evaluasi pembelajaran konstruktivisme. Evaluasi terhadap pembelajaran konstruktivisme meliputi evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi formatif menekankan pada proses dan tujuannya lebih kepada perbaikan mutu pembelajaran, sedangkan evaluasi sumatif menekankan pada hasil. Aspek untuk evaluasi formatif mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pengukurannya bisa dilakukan dengan tes tertulis maupun tes perbuatan. Nilai akhir dari hasil belajar adalah gabungan dari berbagai nilai yang diperoleh. Komposisinya disepakati bersama pada awal pembelajaran. Yang kedua yaitu kelebihan dan kekurangan pembelajaran konstruktivisme. Kelebihan pembelajaran konstruktivisme ini yang pertama yaitu dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan gagasan secara eksplisit dengan bahasa siswa itu sendiri, berbagi gagasan dengan temannya, dan mendorong siswa memberikan penjelasan tentang gagasannya. Yang kedua yaitu dapat memberikan kesempatan untuk berpikir tentang pengalamannya. Ini dapat mendorong siswa berpikir kreatif, imajinatif, mendorong refleksi tentang model dan teori, mengenalkan gagasan-gagasan pada saat yang tepat. Sedangkan kekurangan dari pembelajaran konstruktivisme ini yaitu yang pertama, karena siswa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Tidak jarang bahwa hasil konstruksi tidak cocok dengan hasil konstruksi para ilmuwan. Hal ini mengakibatkan terjadi. Yang kedua yaitu membutuhkan waktu yang lama dan setiap siswa memerlukan penanganan yang berbeda-beda. Begitu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.